Tetapi untuk minimalisir kontak warganya sih sudah terlihat sangat berkurang ya. Bahkan London yang biasanya kota paling padat nih udah seperti kota kota mati lah. Maksudnya udah tidak banyak kegiatan ataupun aktivitas warga di kota London ini sendiri gitu. Dan terutama di daerah-daerah lain. Cuman masih ada perbedaan persepsi karena kalau di daerah-daerah lain menganggap bahwa corona ini penyakitnya London gitu loh. Jadi kayak masih ada warga-warga di kota-kota lain yang merasa bahwa uh, di kotanya mereka nggak akan kena karena corona ini punyanya penyakitnya London. Nah ini yang lagi dicoba oleh pemerintah untuk menyadarkan warga-warga di kota-kota lain, kota-kota kecil lainnya di UK untuk ikut punya awareness yang sama. Itu adalah sebagian pengalaman dari Maria Stella Clarissa Nau atau yang biasa dipanggil Stella. Stella saat ini sedang menyelesaikan studi S2 di Goldsmiths University of London sekaligus sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia di UK atau United Kingdom atau di Inggris. Sebelum kuliah, Stella sempat bekerja di Metro TV dan VOA Washington DC. Nah, pada Sabtu 28 Maret yang lalu, Stella meluangkan sebagian waktunya untuk berdiskusi dengan jurnalis di Indonesia tentang bagaimana situasi pandemi dari COVID-19 di Inggris. Diskusi berlangsung di WA Group. Awalnya Stella mengirimkan tulisan mengenai perkembangan coronavirus di Inggris, kemudian ada sesi tanya jawab dan Stella menjawab dengan mengirimkan voice note. Nah, saya akan membacakan atau menginformasikan update yang diberikan oleh Stella. Setelah itu saya juga akan memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh voice note dari Stella. Inggris sendiri adalah salah satu negara yang cukup banyak rakyatnya terinfeksi oleh coronavirus. Level COVID-19 di Inggris sendiri sudah masuk ke tahap national emergency dengan pemberlakuan lockdown yang sudah ditetapkan oleh Perdana Menteri Boris Johnson beberapa hari yang lalu. Rencananya, lockdown ini akan berlangsung selama 3 minggu. Tapi, penetapan lockdown di Inggris ini modelnya juga masih belum jelas. Bahkan media-media di Inggris sampai kepolisian kesulitan untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan secara teknis skema lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah Inggris. Berangkat dari keputusan Perdana Menteri Inggris, semua warga diminta untuk stay at home atau tinggal di rumah kecuali mereka yang harus keluar untuk berkegiatan dengan kategori esensial. Seperti misalnya belanja kebutuhan makanan, olahraga, pekerjaan teknis di lapangan, dan bantuan kesehatan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menentukan kadar esensialnya. Apakah orang yang belanja atau olahraga boleh keluar pagi dan sore untuk kebutuhan yang sama? Kemudian pekerjaan esensial lain seperti apa yang bisa keluar rumah selain petugas kesehatan, pemerintah, dan jurnalis? Juga belum ada perhitungan pasti terkait ini, mengingat perbaikan infrastruktur di sana di Inggris masih berjalan. Kalangan kelas pekerja seperti penjaga supermarket, kemudian layanan delivery dan cleaning service juga masih aktif bertugas. Pemerintah Inggris sendiri sedang menggodok undang-undang di parlemen sejumlah peraturan yang nantinya akan diberikan pada masing-masing sektor untuk menghadapi COVID-19 ini. Sejauh ini sudah ada undang-undang yang dikeluarkan khusus untuk menjalankan mitigasi COVID-19.
Namun di dalam undang-undang baru memuat sejumlah langkah yang umum yang harus diperhatikan oleh semua kalangan, belum masuk pada hal yang lebih spesifik. Untuk industri media sendiri sudah banyak koran yang mendeklarasikan tutup karena berkurangnya pemasukan selama pandemi coronavirus ini. Penurunan pemasukan sangat signifikan, bahkan lebih signifikan dibanding pengaruh dari digital platform atau media online. Para jurnalis di Inggris juga sudah banyak yang dirumahkan, khususnya mereka yang berasal dari media lokal. Sementara untuk pergerakan jurnalis sehari-hari, banyak media online yang sudah memberlakukan work from home, kecuali televisi. Kendala utama mereka biasanya dari ketersediaan narasumber. Banyak yang bekerja juga dari rumah, sehingga jurnalis kewalahan dalam memilah mana narasumber yang valid dan kredibel untuk berbicara mengenai COVID-19. Sementara itu perkembangan di Inggris, jadi di Inggris intinya Perdana Menteri sudah memberlakukan lockdown, namun teknisnya belum detail seperti apa teknisnya. Nah, berikut beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah di London mengalami kepanikan? Apalagi setelah Pangeran Charles dinyatakan positif mengidap virus corona. Kemudian yang kedua, langkah lockdown juga dilakukan di sana. Bagaimana dampaknya menurut pantauan dari Stella? Halo Mas, jadi untuk London sendiri level kepanikannya tuh justru sebelum ditetapkan lockdown. Jadi sebelum Perdana Menteri Boris Johnson menyatakan lockdown, itu justru banyak sekali terjadi panic buying karena orang-orang kemudian mendengar rumor bahwa akan lockdown tapi tidak ada lockdown, mereka jadi banyak yang sudah mulai kerja dari rumah, mereka datang ke supermarket, beli sebanyak mungkin tanpa adanya social distancing juga gitu. Orang-orang masuk aja beli, antri tanpa berpikir social distancing, kemudian juga tidak saling aware juga bahwa sebelahnya sakit atau tidak, semua langsung numplek di supermarket dan banyak akhirnya bahan makanan yang habis. Sehingga orang-orang yang datang belakangan seringkali tidak kebagian, juga petugas yang menjual di supermarket juga kewalahan menangani itu. Tapi justru ketika sudah ditetapkan lockdown, uh, lebih teratur menurut saya, terutama di beberapa daerah, salah satunya di tempat saya tinggal gitu. Banyak supermarket yang sudah buka dari pagi, biasanya itu tutup jam 11 siang, dan kita mengantri dengan jarak ya, dengan social distancing itu sendiri. Kemudian juga diutamakan orang-orang tua duluan yang belanja gitu. Jadi biasanya mereka yang umurnya sudah 50 tahun ke atas akan diprioritaskan untuk belanja terlebih dahulu. Dan di dalam supermarket sendiri dibatasi. Kalau misalnya supermarketnya besar, biasanya hanya sekitar 5 atau 6 orang yang bisa ada di dalam. Tapi kalau supermarketnya kecil, kayak minimarket gitu, biasanya cuma boleh 2 orang yang di dalam. Jadi memang orang-orang yang di supermarket sini ya, khususnya penjual makanan, mereka cukup aware sih dengan social distancing. Komunikasinya berjalan cukup bagus gitu. Nah, perihal untuk Pangeran Charles sendiri yang terkena COVID, ditambah lagi Perdana Menterinya juga Boris Johnson dan Menteri Kesehatannya juga Matt Hancock juga terkena coronavirus. Uh, Belum terlihat bahwa itu menimbulkan tindakan yang ekstrim gitu ya dari pemerintah Inggris, karena sampai dengan saat ini juga polisi sendiri masih kebingungan secara teknis bagaimana harus memberlakukan peraturan lockdown ini gitu. Jadi paling hanya sebatas himbauan kalau mereka melihat ada orang berkerumun, berkelompok, berjalan ramai-ramai gitu. Mereka akan menyarankan bahwa ayo tidak boleh atau harus pulang ke rumah dan segala macam. Dan selain dari itu kan sebenarnya hampir semua kegiatan-kegiatan yang besar di UK kan sudah batal. Kemudian juga restoran-restoran, bar juga itu semua sudah tutup. Jadi yang buka itu hanya rumah sakit dan toko makanan. Kemudian juga yang berjalan servisnya cuma delivery dan juga
petugas medis dan juga cleaning service. Itu aja yang masih berjalan di sini. Paling ada petugas-petugas stasiun yang masih beraktivitas itu untuk overground, kereta yang di atas. Kalau underground itu semua sudah tidak berjalan. Bus masih ada beberapa yang aktif tapi sudah tidak semua. Jadi ini kalau bisa dikatakan sih tidak total lockdown ya, semi lockdown. Dan semi lockdown ini sendiri aja polisi masih kebingungan menetapkannya seperti apa. Ada kabar kemudian akan menetapkan denda kalau misalnya ada yang keluar lebih dari sekali gitu. Tapi ini pun penetapannya di lapangan juga belum jelas gitu. Bagaimana kondisi WNI di London dan Inggris secara keseluruhan? Nah, apakah KBRI sudah tutup? Apakah juga berpengaruh ke pelayanan konsuler? Dan apakah ada pengaruhnya atau perubahan sejak Perdana Menteri Boris positif corona? Lalu, apakah WNI pernah menjadi korban rasisme terkait corona? KBRI sudah tidak beraktivitas lagi Mas, semuanya sudah work from home, baik dari Pak Dubes, Atase, kemudian juga petugas-petugas KBRI yang lainnya, semua sudah bekerja dari rumah semua. Untuk pelayanan konsuler untuk sementara tidak dilakukan, jadi biasanya hanya diprioritaskan mereka yang sudah melakukan pelayanan sebelum lockdown, itu paspor-paspornya akan di delivery, karena sebelumnya memang jasa delivery itu sudah ada sih. Tapi untuk pelayanan sehari-hari di KBRI sudah ditutup. Dan dari sebelum lockdown pun KBRI itu sudah membatasi orang yang datang ke sana gitu. Jadi disarankan juga ke teman-teman pelajar dan masyarakat Indonesia yang tidak urgent kebutuhannya itu tidak datang ke KBRI. Jadi setelah lockdown ini pun, setelah KBRI sudah tidak tidak ada yang beraktivitas di sana, otomatis semua bekerja dari rumah. Tapi kita selalu berkoordinasi dengan pihak KBRI, terutama dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Amin, ada dari bagian Pensosbud, Politik dan Hukum. Kita punya tim sendiri namanya tim COVID-19 yang kerjasama antara Diaspora Indonesia, PPI UK dan juga KBRI untuk menghimpun sejumlah informasi yang bisa nanti kita sebarkan ke masyarakat Indonesia, juga pelajar Indonesia yang ada di sini gitu. Nah, informasi ini nanti biasanya akan dibentuk dalam Word atau PDF begitu ya. Kemudian nanti disebarkan ke circle-circle grup WhatsApp yang ada di UK ini gitu. Dan pengaruh perubahan sejak Boris Johnson terkena sih sebenarnya lebih kepada kritik dari partai-partai oposisi ya. Kalau di sini kan memang cuman ada konservatif dan Labour. Jadi paling kritik dari Labour Party yang merasa bahwa seharusnya ini tuh bisa dicegah dari bulan Januari. Karena sebenarnya Januari ketika Wuhan terjadi itu kan sudah ada informasi yang sampai ke Amerika dan Inggris bahwa virus ini itu virus yang menyebar melalui interaksi manusia. Tapi entah kenapa waktu itu dua negara besar ini tidak mengambil langkah preventif. Nah, ini kemudian yang menjadi amunisi buat Labour Party mengkritik kebijakan-kebijakan Boris Johnson yang dinilai sudah terlambat gitu. Sekarang baru ditetapkan. Nah, sementara ini untuk proses informasi dari pemerintah ke jurnalis, kemudian ke masyarakat, Boris Johnson sih masih tetap melayani ya. Biasanya beliau selalu mengadakan namanya press daily briefing untuk mengupdate mengenai corona dengan Menteri Kesehatan dan juga perwakilan dari WHO dan NHS, ini dari bagian kesehatannya UK. Tapi karena sejak dinyatakan corona, beliau biasanya hanya melalui ini aja, live report dari ruangannya, atau biasanya dia merekam dari ruangannya kemudian diberikan kepada uh, uh, pegawai pemerintahan yang kemudian disampaikan ke para jurnalis gitu. Para jurnalis sendiri yang aktif sih memang mereka yang masih ke Westminster ya. Di sini nyebutnya number 10, itu kantor dari Perdana Menteri Boris Johnson. Mereka yang masih ke sana dengan social distance yang secukupnya, mereka tetap mengcover apapun informasi yang diberikan oleh Perdana Menteri dan juga sejumlah tokoh-tokoh penting di kementerian. Kalau WNI jadi korban rasisme corona, saya belum mendapatkan kabar mengenai hal tersebut. Tetapi kalau
rasisme terhadap warga Asia lainnya sudah ada karena memang sudah muncul di berita untuk orang Singapura sampai ada yang pernah memukul karena dianggap tidak memakai masker. Kemudian juga Rizka, tapi Rizka bukan karena corona. Bukan Southampton. Kenapa? Putri kan waktu rapat Dia yang kenapa? mereka harus berdua karena udah ada anak Southampton yang kena rasis. Oh, gue belum tahu. Tunggu. Di rumah. Iya, jadi tadi ada info bahwa dari Southampton. Mungkin ini teman saya Gaby bisa sharing sedikit. Iya, jadi waktu itu sebenarnya kan setiap beberapa minggu sekali ada update rapat dengan PPI cabang, dan waktu itu ketua PPI Southampton sempat menceritakan bahwa mereka sudah mulai berkoordinasi dengan seluruh pelajar Indonesia yang ada di Southampton untuk jika berbelanja keluar itu harus bersama-sama, karena salah satu dari student di sana pernah sudah mengalami rasisme, bukan yang tingkatnya sampai ke kekerasan fisik ya, tapi lebih ke ada beberapa orang yang mengejar mereka sampai ke rumah, sayangnya orang kulit putih, mengejar mereka ke rumah dan mengeluarkan makian makian yang intinya adalah untuk diminta untuk kembali ke negara yang masing-masing karena dianggap membawa virus itu masuk ke UK. Tapi sejauh ini sudah dapat ditangani dengan cara untuk safeguarding satu sama lain. Jadi setiap kali ingin berbelanja diharapkan untuk tidak sendiri, tapi setidaknya berdua sehingga ada yang saling menjaga begitu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kebijakan pemerintah meminimalisir kontak antar warga? Lalu, bagaimana model tes COVID yang dilakukan di sana? Prosedurnya bagaimana? Apakah harus PDP dulu statusnya baru bisa dites? Kemudian, bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan anjuran-anjuran soal COVID-19? Apakah warga mengikuti anjuran pemerintah? Ada sanksi nggak buat yang melanggar? Misalnya ada yang tetap kumpul-kumpul, kemudian apakah ada sanksi atau hukumannya? Berikutnya untuk kebijakan pemerintah meminimalisir kontak antar warga. Kalau dari pemerintah Inggris sendiri sebenarnya jauh-jauh hari sebelum lockdown itu semua kegiatan besar, acara-acara besar itu sudah dibatalkan. Selain itu juga banyak perusahaan-perusahaan yang sudah memberlakukan kerja dari rumah. Kemudian juga semua perkuliahan, sekolah itu juga tidak diadakan. Semua kegiatan belajar mengajar ditiadakan. Sehingga anak-anak sekolah baik yang masih di tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai dengan yang kuliah diharapkan semua stay di rumah. Tidak ada yang berkeliaran gitu, maksudnya berpergian gitu. Yang traveling pun juga tidak boleh. Yang traveling menggunakan mobil antar kota atau menggunakan kereta kalau tidak esensial tidak diizinkan. Begitu pula dengan pesawat. Nah, bagaimana mereka memastikan? Memang biasanya akan dicek dari institusi, dari organisasi-organisasi yang punya servis tersebut. Mereka akan mengecek ini kebutuhan kepentingannya untuk apa gitu. Sehingga level kesadarannya sih kalau dari secara perusahaan dan organisasi di sini sudah cukup ya. Tapi mungkin secara individu aja kadang-kadang masih ada yang miss gitu, kayak misalnya tidak boleh sering keluar rumah, tapi ternyata masih ada yang setiap hari naik sepeda, olahraga gitu, dilakukan secara konstan setiap hari. Nah itu pasti 1-2 orang masih ada di setiap titik daerah gitu. Tetapi untuk minimalisir kontak warganya sih sudah terlihat sangat berkurang ya. Bahkan London yang biasanya kota paling padat nih udah seperti kota mati lah. Maksudnya udah tidak banyak kegiatan ataupun aktivitas warga di kota London ini sendiri gitu. Dan terutama di daerah-daerah lain. Cuman masih ada perbedaan persepsi karena kalau di daerah-daerah lain menganggap bahwa corona ini penyakitnya London gitu loh. Jadi kayak masih ada warga-warga di kota-kota lain yang merasa bahwa
di kotanya mereka nggak akan kena karena corona ini penyakitnya London. Nah ini yang lagi dicoba oleh pemerintah untuk menyadarkan warga-warga di kota-kota lain, kota-kota kecil lainnya di UK untuk ikut punya awareness yang sama. Sementara untuk model tes COVID, nah biasanya di sini saya nggak bisa bilang ini lebih baik juga sih dari Indonesia, Kak. Jadi UK ini sendiri sangat-sangat kewalahan NHS-nya dalam menangani masalah corona. Karena hampir semua rumah sakit tuh penuh, tidak hanya dengan mereka yang punya simptom corona, tetapi juga orang-orang yang punya penyakit lain gitu. Jadi sangat-sangat kewalahan dan ini selalu menjadi bagian dari kritik masyarakat dan juga kritik partai oposisi terhadap pemerintah gitu. Jadi biasanya kalau belajar dari teman-teman Indonesia yang punya simptom, mild simptom gitu, mereka biasanya akan telepon, kita sarankan untuk telepon ke NHS atau melakukan self assessment melalui website atau aplikasi yang UK punya gitu untuk tahu kondisi, misalnya mereka sudah panas berapa hari, batuk berapa hari, atau ada gejala ini kah, atau ada gejala sesak napas, ada gejala pilek atau seperti apa. Nah itu nanti di situ akan keluar hasilnya apakah mereka perlu ke rumah sakit atau tidak. Jadi dimulai dari self assessment dulu. Kemudian berikutnya kalau masih belum puas mereka bisa menelpon ke NHS. Itu ada layanan call center yang akan menjawab semua pertanyaan mereka. Nah, dari situ mungkin biasanya nanti dari NHS kalau mereka dirasa tidak darurat tuh artinya mereka masih bisa makan, mereka masih bisa jalan, biasanya itu akan disuruh self isolate antara 7 sampai 14 hari. Kalau misalnya darurat, misalnya sudah sampai kesulitan bernafas, tidak bisa bergerak, baru ditelepon ambulans untuk pick up. Biasanya pun ambulans datang tidak langsung membawa mereka ke rumah sakit. Biasanya di ambulans itu sudah ada dokter yang memeriksa si pasien itu langsung di kamarnya gitu. Jadi ini untuk mengurangi beban orang yang datang ke rumah sakit juga gitu. Jadi kalau tes massal sendiri belum ada sampai dengan saat ini, sedihnya di Inggris belum ada tes massal. Jadi semuanya tuh masih case per case untuk orang-orang yang merasa mereka telepon. Nah ini kemudian yang bisa menjadi indikator kenapa angkanya tuh tidak turun, naik terus. Karena memang belum ada tes massal sama sekali. Semuanya tuh masih berdasarkan laporan dari masing-masing individu gitu. Yang biasanya dapat tes ya mereka yang esensial mungkin kalau menurut saya. Biasanya di pemerintahan akses untuk tes apakah mereka terkena atau tidak lebih mudah dibandingkan warga biasa ataupun para jurnalis dan juga tim medis dan cleaning service ataupun jasa-jasa pelayanan lainnya. Itu biasanya nomor ke belakang. Tapi tadi saya baru dapat informasi bahwa untuk NHS hari ini para dokter, perawat dan petugas kesehatan sudah bisa melakukan tes COVID. Jadi mereka pemerintah UK sudah mulai mengeluarkan kebijakan untuk petugas kesehatan ini segera melakukan tes COVID gitu. Pemerintah mensosialisasikannya karena di sini medianya juga cukup banyak dan semua orang juga melek terhadap media way before corona. Jadi informasi yang nyampe ke mereka tuh cepat. Sebenarnya yang menjadi kendala tuh bukan bagaimana pemerintah mensosialisasikan, tetapi bagaimana masyarakat memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak gitu. Karena ya itu tadi kalau menjadi tidak benar, rasa kepanikannya tuh menjadi kepanikan yang tidak bisa dikendalikan gitu kemana-mana. Nah ini yang kemudian menjadi pekerjaan teman-teman jurnalis yang ada di sini juga gitu. Informasi dari pemerintah ini apakah harus dipercaya 100% ataukah harus kita mencari expert yang lain untuk mendebak apa yang disampaikan oleh pemerintah, karena pemerintah sama tidak yakinnya dengan para jurnalis yang mengcover berita itu gitu loh. Jadi di antara mereka aja udah banyak hal yang tidak pasti yang diperbincangkan, sehingga yang nyampe ke masyarakat pun juga banyak hal yang tidak pasti gitu. Jadi kalau saya lihat sih polanya di sini memang para jurnalis memang harus rely on ke pemerintah ya untuk informasi-informasi mengenai COVID ini. Tapi bagaimana kemudian men-challenge apa yang disampaikan pemerintah? Karena kan dinamis sekali ya pergerakan corona ini. Antara satu negara dengan negara yang lain tuh kondisinya bisa beda-beda dan pergerakannya tuh cepat sekali dari tiap jam dan juga tiap hari gitu. Nah, bagaimana pertukaran informasi ini nggak cuman
mandek di dalam UK aja atau mandek di London aja, tapi ada informasi-informasi dari expert negara-negara lain yang bisa mereka gunakan untuk membantu pemerintah atau men-challenge pemerintah, men-challenge kebijakan pemerintah bahwa ini yang benar, ini yang tidak, ini yang harus kita upayakan, ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Itu yang sekarang masih menjadi common problem di kalangan para jurnalis yang ada di seluruh dunia sih menurut saya, nggak cuma di UK gitu. Kemudian warga mengikuti anjuran pemerintah, tadi saya udah jawab sih Mas. Jadi kalau secara individu memang masih ada kendala karena masih ada yang keluar. Tapi sudah kalau dalam bentuk kelompok-kelompok gitu, saya rasa sih kalau untuk London sudah cukup clear ya. Maksudnya tidak ada lagi orang yang keluar beramai-ramai karena pretty much semua tutup, Mas. Kafe, bar, toko-toko yang nggak esensial ya, yang pakaian apa segala macam itu juga semua udah tutup. Jadi orang mau keluar juga mau kemana gitu kan. Ke taman pun juga sekarang sudah paling 1-2 orang aja yang memang olahraga dan benar-benar mereka saling menjaga jarak satu sama lain. Pemerintah Inggris saat ini sudah memberlakukan kebijakan penyediaan dana sebagai emergency fund yang diperuntukkan bagi para pekerja di Inggris yang terkena imbas COVID-19. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut? Iya benar, selain emergency fund itu sebenarnya ada bantuan dana juga dari pemerintah Inggris. Ada, saya lupa angkanya, berapa bilion pound gitu yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris. Sebenarnya itu bisa dicek juga sih di press release-nya Boris Johnson, karena udah disampaikan juga pada saat lockdown, karena pertimbangannya kan pasti banyak bisnis yang terpaksa tutup. Nah ini membantu para pebisnis ini untuk tetap bisa bertahan hidup dengan bantuan dari pemerintah Inggris ini. Selain itu juga untuk emergency fund-nya ini sendiri sebenarnya dikhususkan kepada mereka yang vulnerable. Jadi misalnya yang disabled, homeless, nah itu kan mereka ini ya terpaparnya terhadap corona itu possibility-nya sangat tinggi. Nah, sehingga bagaimana memastikan mereka tidak menambah masalah corona yang ada di kota London maupun di kota-kota lainnya yang ada di UK. Sehingga emergency fund-nya ini disediakan untuk mereka gitu melalui foundation philanthropic yang ada di UK, dan biasanya ini diberikannya kepada komunitas-komunitas yang ada di berbagai kota London untuk kemudian disebarkan, diimplementasikan ke daerahnya masing-masing gitu. Kalau yang paling mainstream kemarin yang sempat keluar adalah ada beberapa tempat hotel penginapan yang sudah ditujukan untuk menampung para homeless. Karena memang homeless di sini kan semua mereka tinggal di jalan ya, sehingga paparan mereka terhadap virus ini tuh menjadi lebih tinggi dari mereka yang ada di dalam rumah gitu. Ini akhirnya kemudian langkah yang diambil oleh pemerintah UK untuk memindahkan mereka semua ke beberapa tempat penginapan agar bisa jauh dari corona ini sendiri. Yang menjadi pertanyaan lain sebenarnya di kalangan masyarakat di sini itu adalah bagaimana sih sistem self isolation itu yang benar gitu. Kalau misalnya satu rumah ada sekitar 5-6 orang, terus salah satunya kena. Nah itu self isolation yang benar tuh seperti apa? Karena hal sesederhana seperti itu kadang-kadang interpretasinya bisa beda-beda gitu. Jadi kadang ada orang yang misalnya masih sering berpergian keluar. Nah itu dia interaksinya harus seperti apa dengan orang-orang yang masih orang-orang yang punya privilege stay at home gitu. Karena jangan sampai dia meskipun sehat tidak punya simptom, tapi dia kerja setiap hari, dia pulang ke rumah bawa penyakit gitu. Itu yang sampai dengan sekarang belum ada standar. Kira-kira untuk mereka yang masih kerja, gimana sih mereka harus self distancing, gimana harus mereka isolate dari orang-orang yang tinggal bareng sama mereka gitu. Atau orang-orang yang kerja di rumah sakit, gimana sih mereka supaya tidak punya kontak yang membahayakan orang tua mereka atau orang-orang yang berumur di rumah mereka atau anak-anak mereka gitu misalnya. Atau misalnya yang sudah terkena sekalipun, bagaimana kemudian di rumah itu beraktivitas
di dalam skema self isolation gitu. Kalaupun satu orang di dalam kamar, bagaimana memastikan semuanya tuh tetap berjalan normal di rumah itu gitu. Sehingga biasanya dari NHS sendiri kemudian masih secara eh, ini ya bagaimana mengatakannya? Masih secara awal itu skemanya tuh lebih kepada kalau misalnya ada yang terkena COVID ataupun orang-orang tua yang kesulitan untuk beraktivitas karena COVID ini, eh, volunteer di setiap komunitas itu kemudian yang turun tangan. Jadi mereka yang membelanjakan, mengantar bahan belanjaan itu ke rumah si orang yang terkena suspek COVID atau orang tua yang tidak bisa keluar-keluar karena khawatir akan terkena COVID. Nah, volunteer ini yang bergerak di setiap komunitas. Dan ada beberapa teman pelajar di Indonesia di Brighton yang sudah ikut terlibat dengan volunteering itu ya. Mereka yang membelanjakan untuk para lansia gitu ya, kebutuhan makanan mereka selama seminggu 2 minggu. Kemudian juga ada beberapa saya lihat juga di media volunteer yang mendistribusikan makanan untuk homeless yang sudah dikumpulkan di tempat tersendiri gitu, agar mereka juga tidak terkena paparan dari corona ini. Nah, ini yang saya perhatikan sedang digalakan juga sih di Inggris gitu, kerjasama antar masyarakat, antar komunitas yang ada di sini. Jadi meskipun mereka mengantar, tapi itu masih dalam skema self distancing. Jadi walaupun volunteer, tapi tidak beramai-ramai kemudian mereka mengantar itu, tetap itu antar 1-2 individual keluar berbelanja dan dia yang mengantarkan sendiri ke rumah atau ke si para lansia ini ketika yang bersangkutan tidak bisa keluar rumah gitu. Jadi tetap ada pembatasan orang-orang yang bisa keluar rumah, tapi berangkat dari kesadaran diri sendiri ya, karena secara teknis larangan di lapangan polisi memberlakukan denda ataupun pelarangan seperti India yang sampai kekerasan fisik itu belum kelihatan sih di UK. Semuanya masih tahap kesadaran dari individu masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, sejauh ini bagaimana komunikasi dan publikasi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris kepada masyarakat terkait corona? Apakah sudah cukup transparan? Dan bagaimana media di Inggris menyeimbangkan pemberitaan yang meresahkan dengan sisi positif dari si corona ini? Kok sisi positif dari corona? Oh, mungkin ada pemberitaan yang bikin resah, kemudian ada juga pemberitaan yang bersifat lebih positif atau lebih berita-berita yang menggembirakan mungkin ya maksudnya. Itu juga sama terjadi di Indonesia. Untuk komunikasi dan publikasi, kalau pemerintah Inggris tadi saya udah sampaikan bahwa setiap hari itu selalu ada press daily briefing terkait corona yang disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Boris Johnson. Jadi setiap sore menjelang malam di atas jam 7 tuh kita semua udah menantikan dari PM Boris nih ada apa informasi terbaru yang akan disampaikan gitu. Kita mengikuti perkembangannya dari situ dan hampir semua media online maupun TV akan menyiarkan itu. Kemudian juga kalau transparansinya sendiri cukup transparan karena akses terhadap berapa orang yang terkena, berapa yang sehat, berapa yang kemudian masih kritis, itu mappingnya cukup jelas sih kalau untuk UK. Dan per daerahnya juga selalu ada update terbaru yang bisa kita akses melalui websitenya pemerintah UK gitu. Jadi mereka cukup terbuka dalam hal ini, tidak ada yang ditutup-tutupin. Bahkan kalau bisa, bahkan yang nggak kena cukup ngerasa batuk-batuk aja mereka saranin untuk telepon konsultasi gitu. Jadi jangan sampai ada yang miss, ada yang nggak laporan gitu. Mereka sih sangat-sangat terbuka dalam mengatasi komunikasi mengenai corona ini. Kalau terkait media sendiri, bagaimana menyeimbangkannya, di beberapa media seperti BBC, kemudian Sun, kemudian juga Telegraph, itu mereka ada divisi fact checking. Jadi selain mereka mengeluarkan berita, mereka juga melakukan fact checking terhadap counter-counter berita lain yang di luar dari newsroom mereka.
Dan juga ada beberapa lembaga fact checking yang ikut membantu mencari kebenaran dari informasi yang beredar di terutama online media sosial ya. Jadi fact checking ini menjadi salah satu pilar penting dalam penanganan isu corona, karena kadang seringkali terutama tabloid-tabloid Inggris ini kan terkenal banget ya dengan berita-berita entertain yang cenderung akhirnya itu bukan berita benar gitu, hanya sekedar untuk entertain. Nah ini kemudian yang mendorong bahwa divisi fact checking menjadi salah satu poin penting yang dilakukan tidak hanya masing-masing media tapi juga lembaga secara independen melakukan fact checking ini. Bagaimana awalnya isu herd immunity di Inggris? Apa benar di awal mau menerapkan herd immunity? Nah, untuk herd immunity ini sendiri memang dari awal pertengahan UK menyentuh angka 1000 itu sempat ada beberapa media yang mengangkat mengenai isu herd immunity, karena media-media ini melihat tidak adanya ketegasan dari Perdana Menteri Boris Johnson dalam memitigasi isu corona, dan tidak ada juga pergerakan bagaimana prioritas yang akan ditetapkan mengenai corona ini. Bahkan lockdown itu kan ditetapkan belakangan sekali. Sekolah-sekolah itu bahkan tempat kampus-kampus itu mereka menutupnya tuh berdasarkan keputusan institusi, bukan dari pemerintah ya. Pemerintah belakangan baru menetapkan bahwa kampus-kampus, sekolah-sekolah harus ditutup. Sebelum-sebelumnya Boris Johnson tuh tetap menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar tuh silakan tetap dilanjutkan. Kalau mau ada yang menyatakan tutup atau diberhentikan sementara, itu balik ke institusi masing-masing. Bahkan Boris Johnson tuh awalnya seperti itu. Itu kemudian kenapa konsep herd immunity muncul, diangkat oleh berbagai media. Mereka menyatakan bahwa jangan-jangan pemerintah Boris Johnson mau menetapkan herd immunity ini gitu. Ini kemudian yang dibantah oleh Boris Johnson pada saat beberapa hari sebelum penetapan lockdown, karena memang tidak ada supporting argument yang menyatakan bahwa herd immunity ini possible, bahwa separuh populasi kalau kena virus corona ini antibodinya akan membuat semakin kuat tidak terkena virus gitu. Itu belum ada supporting argument atau scientific proof yang mendukung klaim tersebut. Tetapi ada beberapa kampus seperti Imperial, UCL yang sudah melakukan riset secara terus-menerus terhadap COVID-19 ini, dan support scientific ini kemudian yang mendorong pemerintah Inggris akhirnya mengambil kebijakan like it or not kita emang harus lockdown gitu. Karena kalau enggak angkanya akan naik terus. Memang tidak ada juga data dari negara-negara lain yang menunjukkan bahwa dengan adanya lockdown itu angkanya menjadi turun. Kalau negara-negara besar seperti UK dan US itu belum kejadian. Karena kan ini kan COVID ini kan perihal masalah tes massal juga ya. Sehingga even though udah lockdown, kita kan kalau tidak diadakan tes massal ya angkanya akan naik terus, karena itu kan dilihatnya dari case per case. Itu yang menjadi susah, kecuali memang diberlakukan tes massal seperti Korea begitu. Itu akan kelihatan langsung angka di hari pertama berapa kan, kemudian kelihatan hari-hari berikutnya berapa. Tapi kalau case per case seperti ini akan susah untuk melihat kurvanya itu menurun, karena ya kita tidak tahu siapa yang kena dan siapa yang tidak gitu. Dan kalau semuanya sebatas laporan ya kita tidak tahu kapan itu akan turun gitu, karena ya akan selalu ada laporan mengenai COVID-19 gitu. Seperti apa langkah pemerintah Inggris untuk mengatasi penyebaran virus selain isolasi mandiri? Apakah dilakukan tes massal? Lalu setelah isolasi mandiri, seperti apa dampaknya? Kalau untuk tes massal itu masih berdasarkan prioritas sih Mas, setahu aku dari komunikasi yang aku dapat dari KBRI juga, kemudian informasi dari teman-teman dari PPI cabang juga, semuanya sih masih berdasarkan prioritas. Artinya memang dari rumah sakit itu masih memberikan porsi yang besar untuk mereka yang punya simptom parah mengenai COVID. Yang mild aja mereka suruh tahan di rumah, tidak boleh keluar-keluar gitu, isolate di rumah. Jadi
yang paling sering dikritisi dari pemerintah Inggris itu sebenarnya adalah bagaimana mereka memastikan para petugas medis itu tidak tertular dengan COVID. Itu yang baru sekarang ini mereka kemudian para petugas medis akan dites mengenai COVID. Karena sebelum-sebelumnya petugas medis itu tidak pernah dites COVID gitu. Ini yang menjadi problem, karena petugas medis kan jumlahnya banyak ya. Dan mereka tidak hanya di rumah sakit kan, some of them harus pulang ke rumah gitu. Sehingga tanpa melalui tes COVID ini, bagaimana kemudian mereka tracking penyebaran virusnya ini? Nah itu, kalau untuk isolasi mandiri, ada beberapa, kalau belajar dari teman-teman pelajar Indonesia di sini, mereka sudah ada yang isolasi mandiri ya. Mereka yang flu, demam dan segala macam. Dan biasanya kalau udah getting better ya, setelah 7-14 hari mereka biasanya akan keluar rumah, beli makanan, sehari-hari kebutuhan perlengkapan rumah gitu. Tapi itu balik dari kesadaran sendiri kalau memang sudah lewat dari 14 hari. Tapi kalau yang sudah parah ya, biasanya sih akan dibawa ke rumah sakit. Dampak dari isolasi mandiri sendiri ini mungkin harus dicek saya harus cek lagi ke laporan harian yang diberikan oleh pemerintah Inggris ya, daily press briefingnya. Tapi kalau kita lihat dari angkanya yang recovery aja kan baru 135 dari 759 yang meninggal. Yang terkena ada sekitar 14.000, itu kecil sekali yang recovery-nya. Jadi saya tidak tahu recovery-nya ini kategorinya apakah mereka dari yang parah masuk rumah sakit kemudian mereka recovery. Karena biasanya yang self isolate di rumah itu tidak terhitung sebagai recovery ya, karena kan mereka tidak dianggap terkena COVID kan. Mereka cuman ya sudah, kamu mengurung diri aja dulu sampai 14 hari, baru setelah itu dicek, kalau misalnya masih parah baru dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, yang recovery ini dalam hemat saya ya mereka yang memang di rumah sakit sudah positif COVID dan akhirnya dinyatakan sembuh gitu. Itu baru sekitar 130-an. Untuk para jurnalis di Inggris, ada tidak gerakan-gerakan advokasi dalam menyikapi kebijakan pemerintah? Dari tadi kan Mbak Stella cerita sebagian media lokal banyak yang gulung tikar. Jika ada, bagaimana sih bentuk advokasi yang dilakukan? Kalau jurnalis-jurnalis yang ada di sini, kalau saya diskusi dengan beberapa teman yang kebetulan di jurusan saya juga ada beberapa jurnalis dari salah satu dari BBC gitu, dan juga ada dari media lokal. Sebenarnya concern mereka tuh juga terhadap tes sih, Mas. Jadi bagaimana mereka juga bisa mendapatkan akses untuk tes COVID gitu. Karena kalau dilihat dari sakit atau tidaknya sih, banyak orang tidak menunjukkan simptom, Mas. Tapi ternyata later on ketahuan bahwa dia carrier, dia punya COVID itu gitu loh. Jadi ini yang menjadi concern para jurnalis. Oke, mereka kerja dari rumah, tapi yang untuk tidak kerja di rumah, bagaimana mereka punya akses untuk tes COVID juga gitu loh. Itu yang harus jadi concern. Saya rasa juga tidak hanya untuk jurnalis di UK, tapi jurnalis di negara-negara lain gitu. Bagaimana akses tes ini diberikan kepada mereka yang melakukan essential work, dari petugas medis, wartawan, cleaning service, orang-orang yang delivery, mereka yang kerja di Amazon, mereka yang kerja di Apple Store dan segala macam. Justru mereka-mereka yang di lini depan ini seharusnya mereka yang harus punya akses terhadap tes COVID gitu. Itu yang jadi narasi di beberapa expert ataupun media-media yang ada di UK gitu. Kalau bentuk advokasi terhadap kerugian dari media itu sendiri, saya belum melihat ya adanya advokasi ke arah sana. Tetapi memang kebanyakan jurnalis di sini ya dari yang online, mereka sudah banyak kerja dari rumah gitu. Dan dari pihak perusahaan juga di sini sudah cukup aware dengan kasus COVID, Mas. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di UK ini mereka
mereka pun ya dengan sendirinya mengharuskan para karyawannya untuk bekerja dari rumah, wartawan-wartawan online terutama. Tidak perlu datang ke lapangan kalau memang tidak penting sekali gitu. Dan bagaimana mereka men-covernya dari segi bisnis, itu mungkin lebih banyak berbicara di sektor revenue advertising yang secara online gitu. Tapi kalau skemanya seperti apa, mungkin itu nanti harus dicari tahu lebih mendalam lagi, bagaimana proses skema perhitungan revenue pasca corona ini. Yang pasti sih metode peliputan sudah sangat berubah total ya. Nanti saya akan share salah satu dari Washington Post, bagaimana mereka meliput sehari-hari mengenai corona, di mana di situ mereka sangat rely on digital visualization untuk membuat masyarakat sadar betapa bahayanya corona ini tanpa mereka harus turun ke lapangan. Kekuatan online platform kan sebenarnya di situ ya. Nah, kalau untuk TV sendiri rata-rata mereka ya karena ada press daily briefing ya mereka masih tetap harus ke lapangan. Tapi itu tadi advokasinya lebih kepada bagaimana akses tes corona ini bisa mereka dapatkan sehingga pencegahan ataupun mitigasinya juga bisa lebih cepat gitu. Tidak harus mereka keluar menularkan ke orang baru mereka tahu gitu. Jadi ini sih tes dan tes ini yang juga selalu menjadi fokus dari masyarakat dan juga pemerintah UK. Pemerintah Inggris apakah sudah cukup tanggap ya? Apakah ada perdebatan antara kepentingan ekonomi versus kesehatan masyarakat? Apakah para politikusnya satu suara atau masih ada yang rebutan panggung politik buat kepentingan masing-masing? Nah, ini bisa berkaca juga situasi di Indonesia ya. Banyak kritik di sosmed, bahkan mengkritik dulu waktu kampanye banyak partai caleg yang merebut suara dengan bagi-bagi kaos. Tapi ketika pandemi atau wabah corona ini merebak, tidak ada satupun partai politik atau wakil rakyat yang muncul untuk bagi-bagi masker. Nah, ini di Inggris juga ditanyakan apakah para politikusnya di sana ada yang mencari panggung. Pemerintah UK apakah sudah cukup tanggap? Kalau misalnya kita lihat Kak di online pemberitaan ya, dan juga di beberapa siaran yang ada selama ini mengenai COVID di UK. Terakhir kemarin ketika Boris Johnson dinyatakan positif COVID dari Partai Labour, sudah menyatakan turut bersedih juga sebenarnya dengan kondisi ini, bahwa like it or not memang ya mereka yang ada di pemerintahan itu juga garda terdepan lah terkait dengan COVID ini ya, tidak terlepas dari petugas medis dan juga wartawan. Mereka pun putting their life online untuk menangani masalah COVID ini gitu. Tapi debat mengenai kepentingan ekonomi dan public health ini sebenarnya kalau narasinya saya lihat sudah hampir sama sih di setiap negara, bahwa harus ada prioritas, bahwa ekonomi akan runtuh, dalam arti akan menurun sesignifikan itu, sebesar itu penurunan pertumbuhan ekonomi. Tapi harus memang itu karena memprioritaskan public health. Karena itu menjadi keputusan yang tidak bisa dihindari lagi gitu. Apalagi kalau kita lihat penyebaran corona ini kan seperti invisible enemy yang kita nggak bisa detect gitu, kecuali negara yang menerapkan tes massal ya. Itu baru mereka bisa mengukur sejauh mana mereka harus menanggung resiko dari COVID-19. Itu pun aja selalu ada new cases kayak Korea Selatan. Even mereka udah tes massal, per hari kemarin aja mereka masih ada new cases, almost 10 people kena corona kan, virus baru gitu. Dan kalau saya lihat sih memang polanya adalah virus ini dibawa dari awal mulanya selalu dari para pendatang sih, yang datang ke UK, yang datang ke negara-negara gitu. Jadi tidak mengenal batas, yang datang dari luar ke sini bawa virus itu dan tersebar kemana-mana. Sehingga
menjadi susah untuk pemerintah mengukur insentif sebesar apa yang harus mereka berikan supaya ekonominya tuh tetap tercover, at least di situasi emergency seperti ini gitu. Sejauh ini bantuan yang diberikan pemerintah UK ya masih sebatas bantuan untuk mencegah bisnis-bisnis kecil menengah yang ada di UK ini went into bankruptcy gitu. Jadi kayak mencoba membuat mereka bertahan dengan bantuan dana, kemudian juga penundaan pembayaran cicilan, utang. Nah, itu salah satu beberapa kebijakan yang ditetapkan. Tapi dari segi public health memang banyak sekali ketidakpastian sehingga ini mempengaruhi sektor-sektor lainnya. Kalau para politikus satu suara atau tidak, untuk lockdown sudah satu suara. Mereka sudah sepakat memang harus ditetapkan lockdown. Tetapi mereka belum satu suara bagaimana kemudian what's next untuk model yang bukan model kehidupan ya, bagaimana ya. Jadi sekarang tuh di UK tuh ada perdebatan mengenai model ekonomi seperti apa yang harus dibuat pasca COVID ini. Karena mereka sendiri tidak yakin bahwa COVID ini akan selesai dalam setahun gitu. Vaksinnya aja sampai sekarang belum dapat kan. Vaksin seperti apa yang akan mereka buat untuk COVID. Semua tuh baru sebatas temuan, tapi belum ada yang valid bahwa itu menjadi vaksinnya COVID gitu. Bahkan Donald Trump kemarin bilang bahwa sudah ditemukan obat, ternyata malah dari bagian tim kesehatannya dia mendelegitimasi ucapan presiden di depan presiden sendiri gitu. Jadi banyak ketidakpastian ini kemudian yang akhirnya belum ada satu suara juga what's next after corona ini gitu. Yang upaya-upaya yang mereka lakukan lockdown ini ya sebatas untuk menunda penyebarannya, tapi bukan menyembuhkan corona ini loh. Jadi menunda aja supaya coronanya ini tidak tersebar semakin luas, tapi tidak untuk menyembuhkan corona ini sendiri. Itu belum ada suara yang solid dari pemerintah UK dalam hal ini. Tapi untuk lockdown mereka cukup solid semua. Dari Labour mendukung untuk pemerintah menetapkan lockdown, dan bahkan dari Labour menghimbau menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah, membantu pemerintah partai konservatif menetapkan kebijakan lockdown ini supaya berjalan dengan baik gitu. Jadi awarenessnya dari kedua partai terkait corona ini dalam hal implementasi lockdown mereka cukup solid. Dan bahkan ya kalau saya bisa menambahkan sedikit, kan seharusnya tahun ini ada pemilihan pengganti Jeremy Corbyn, ketua partai Labour. Seharusnya hari ini sudah ada penggantinya, tapi kemudian itu ditunda pemilunya. Entah sampai kapan, kemungkinan harapannya tahun depan. Tapi itu ditunda ke tahun depan karena memang ya situasi seperti ini tidak memungkinkan mereka untuk melaksanakan fungsi politik mereka sehari-hari. Jadi banyak model yang sedang dibicarakan di parlemen UK, kemudian juga di kalangan expert dan akademisi UK, mulai dari model ekonomi, model pendidikan yang baik nanti setelah ini apa, kemudian juga model bisnis sehari-hari, model aktivitas sosial masyarakat ke depan seperti apa gitu. Ini yang masih terus digodok bersama. Dan kalau yang saya tangkap di beberapa diskusi bersama dengan teman-teman expert yang ada di universitas, sebenarnya ini tidak bisa dilakukan negara sendiri sih. Maksudnya satu negara sendiri, UK menyelesaikan ini atau Indonesia menyelesaikan ini. Nggak bisa, karena masalahnya sudah lintas batas, butuh global cooperation, butuh global initiative untuk menyelesaikan ini, dan tidak bisa dilepaskan hanya melalui apa yang disampaikan oleh WHO. Ya negara-negara besar inilah yang harus didorong untuk menetapkan kerjasama seperti apa ke depan, sehingga mencegah COVID ini semakin parah atau mencegah ada mutasi-mutasi virus lain dari COVID yang kemudian berkembang dan membahayakan kehidupan manusia di dunia ini.
Apakah di Inggris sana masih ada lembaga pemerintah yang nakal, dalam tanda petik nakal, menggelar konferensi pers terkait perkembangan COVID-19 atau hanya menyediakan foto pool dan TV pool? Kalau di UK sendiri, setahu saya, selama saya mengikuti pemberitaan yang ada di sini, semua itu selalu terpusat di press daily briefingnya Perdana Menteri setiap sore. Jadi tidak ada lagi lembaga-lembaga lain yang menggelar konferensi pers selain dari Downing Street, Westminster, kantornya Perdana Menteri. Jadi semua sumber informasi itu keluar, ada PM di situ dan ada Kementerian Kesehatan dan ada bagian dari NHS yang ada di situ untuk menginformasikan kepada wartawan di situ. Jadi tidak ada lembaga lain lagi yang mengeluarkan statement-statement di luar dari apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah Inggris gitu. Selain itu juga kalau dari kalangan media di sini sendiri, Kak, sebenarnya udah banyak himbauan-himbauan, maksudnya ajakan dari sesama teman-teman wartawan gitu, dan ajakan dari sesama pemangku kepentingan di media untuk tidak lagi mengquote narasumber dengan anonim gitu, apalagi untuk case corona. Jadi semua disarankan untuk benar-benar clear dan akurat siapa yang menyampaikan informasi tersebut di dalam hal corona ini. Jadi tidak ada lagi dari menurut senior official dari Westminster menyatakan begini. Itu sudah dikecam sih di antara sesama pemangku kepentingan dan juga teman-teman di media sendiri gitu. Jadi diupayakan untuk urusan COVID ini semuanya sangat terbuka, kredibel, akurat, dan jelas siapa yang menyampaikan. Dari pemerintah juga semua pusatnya satu, dari Perdana Menteri Washington di Downing Street. Di Inggris apakah COVID-19 hanya diderita kalangan elit atau masyarakat rendah? Oh, kalau itu udah ini ya, kalangan elit, Pangeran Charles, kemudian Perdana Menteri Boris Johnson juga terinfeksi ya. Jadi yang masyarakat elit pun kena. Kemudian kalau di masyarakat Indonesia dengan adanya COVID-19 ini, beberapa warga di kampung mengkonsumsi ramuan tradisional. Nah, apakah di Inggris juga berlaku atau tidak ramuan tradisional ini? Kalau di sini nggak pernah ada kategori masyarakat elit atau rendah terkena COVID sih, Mas. Jadi benar-benar kampanyenya adalah ya semua stay di rumah. Mau dia berduit atau enggak, ya stay di rumah gitu. Jadi karena kampanyenya tuh berangkat dari even kalau kamu sehat, kalau kamu punya virus itu, kamu tetap bisa menularkan orang lain gitu. Jadi nggak ada kayak campaign bahwa yang kaya dibantu yang miskin harus stay di rumah atau beberapa bisa kerja kayak gitu. Nggak seperti itu. Tetapi memang kritik yang muncul itu lebih kepada misalnya apa sih kontribusi dari para bilioner, miliarder yang ada di UK terhadap COVID. Sejauh mana mereka berkontribusi, sumbangan apa yang bisa mereka berikan. Bahkan beberapa kelas pekerja sudah mengangkat nama-nama seperti Bill Gates, Tim Cook gitu, Jeff Bezos Amazon. Apa kira-kira yang mereka bisa lakukan gitu untuk berkontribusi terhadap penanganan COVID ini, baik dari secara mitigasi maupun research untuk vaksin gitu. Apa yang kira-kira bisa dikerjasamakan di tingkat global dari para orang-orang yang berduit ini. Lebih ke hal-hal seperti itu sih. Bahkan apa yang dilakukan oleh masyarakat di sini sih tidak pernah melihat kelas-kelas seperti itu ya. Akses karena akses kesehatan di sini kan melalui NHS ya. Semuanya itu kelas pekerja maupun mereka yang menengah ke atas itu semua aksesnya ke NHS. Cuman mungkin ada beberapa yang ke private rumah sakit gitu. Tapi tidak pernah ada bentuk
campaign yang membedakan antara keduanya. Cuman tanggung jawabnya aja, kontribusinya itu sering dipertanyakan. Yang tadi saya bilang bahwa kalau terhadap mereka yang levelnya atas itu sering dipertanyakan eh, apa kira-kira yang bisa mereka lakukan untuk membantu pemerintah-pemerintah dunia mengatasi COVID ini, termasuk pemerintah di negaranya sendiri. Kalau ramuan tradisional, saya tidak familiar dengan itu di sini. Yang saya tahu sih biasanya kalau teman-teman Indonesia di sini atau ada teman-teman UK yang sakit, mereka ya pertolongan pertama ya misalnya seperti paracetamol gitu. Kalau demam dan segala macam, itu sih yang diutamakan. Istirahat di dalam rumah, makan asupan yang bergizi, komunitas-komunitas membantu untuk mendistribusikan belanjaan, mendistribusikan makanan, minuman, obat-obatan. Jadi itu dukungan yang datang itu lebih banyak justru dari komunitas-komunitas gitu. Nah, ini pertanyaan penting, salah satu pertanyaan penting. Ini soal cicilan utang nih saya, karena banyak pendengar termasuk saya juga yang masih harus bayar cicilan loh. Oke, pertanyaannya, apakah di Inggris ada kebijakan untuk bail out warganya yang tidak bisa bayar utang atau menyiapkan semacam jaring pengaman sosial atau social safety net untuk warga miskin? Tadi sudah sempat aku singgung juga di atas Kak mengenai kebijakan terkait dengan ekonomi, bantuan dana yang diberikan pemerintah UK mulai dari emergency funding, kemudian juga ada dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk menangani sejumlah usaha yang otomatis tutup semenjak lockdown secara total semuanya, baik itu bar, pertokoan, tempat shopping itu kan semua sudah tutup ya. Nah, bantuan-bantuan ekonomi diberikan kepada sejumlah perusahaan tersebut untuk misalnya mereka yang punya utang atau punya cicilan itu akan ada penundaan hingga tahun depan. Sebenarnya itu nggak jauh berbeda sih dengan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, presiden kemarin ya. Cuman apakah implementasinya berjalan dengan baik apa enggak di lapangan itu yang perlu saya cari tahu lebih lanjut sih. Tapi so far untuk pembayaran-pembayaran seperti itu sudah ada kebijakan untuk penundaan dan bantuan juga secara operasional. Nah, selain itu untuk yang warga miskin tadi itu ada kategorinya disability, homeless dan segala macam. Nah, itu biasanya mereka dapat pertolongan darurat dulu yang pertama. Misalnya kayak yang tadi saya bilang ditempatkan ke tempat-tempat yang bisa membuat mereka self isolate. Maksudnya mereka punya tempat tidur untuk mereka bisa menjaga jarak dengan COVID dan juga orang lain yang mungkin sudah terpapar dengan COVID gitu. Itu sih pertolongan pertama yang diberikan. Tapi apakah akan ada bentuk uang yang diberikan per individu? Sampai dengan sekarang saya belum dapat informasinya dari press daily briefing yang diberikan oleh Boris Johnson. Tapi melihat dari angkanya, apakah itu bahkan kan di Amerika juga masih digodok kan, akan satu orang tuh mendapatkan 1.000 berapa dolar US, itu juga masih belum ada kepastian gitu. Di UK juga belum ada wacana ke arah sana, tetapi mungkin mereka masih akan melihat bagaimana pertumbuhan angka suspek COVID ini. Kalau lihat dari prediksinya itu April yang akan semakin naik. Nah, itu apakah nanti akan ada insentif-insentif lain yang diterapkan? Itu mesti harus menunggu lagi sih beberapa minggu ke depan. Ini karena tadi sudah diminta untuk penutupan, kalau dari saya sendiri, kakak-kakak jurnalis, menurut saya yang penting adalah bagaimana narasi kita itu bisa dipastikan keabsahan dan kevalitannya sih. Jadi itu juga jadi tantangan bersama untuk teman-teman media yang ada di sini. Bagaimana narasi yang mereka taruh di online yang dikonsumsi oleh publik itu bisa dipertanggungjawabkan dan bukan sekedar hanya untuk menjaga tidak panik ya, tetapi bisa terukur gitu apa yang disampaikan meskipun ada di tengah ketidakpastian. Jadi misalnya kalau memang data yang ada sekarang adalah data berapa yang terkena dan berapa yang meninggal dan berapa yang recover, itulah yang di cover gitu, itulah yang disampaikan. Tidak ada bumbu-bumbu lain yang diberikan dalam penyampaian berita tersebut gitu.
Kemudian juga expert, saya lihat mereka semakin berhati-hati untuk mengundang expert yang bicara mengenai COVID. Terutama mereka lebih memprioritaskan pemerintah, dan untuk counter argumennya mereka benar-benar melihat apakah ini sudah pernah disampaikan WHO atau belum gitu. Karena di luar dari itu akan menjadi sebuah spekulasi dan juga propaganda yang baru. Ini yang dihindari oleh teman-teman media yang ada di sini. Mereka sangat berhati-hati sih bicara tentang COVID ini. Makanya kelihatannya sangat lambat kan bagaimana perkembangan penanganan COVID ini, karena serba tidak pasti gitu. Dan kalau untuk masyarakatnya sendiri, saya melihat emang butuh awareness dan solid dari antar komunitas sih untuk mau membantu satu sama lain. Disiplin juga masing-masing individu untuk sadar bahwa jaga jarak, dan juga kadang-kadang harus stay di rumah sehingga tidak merugikan orang lain, karena kesini sudah bukan yang sakit aja yang bisa menularkan, yang sehat pun dia bisa jadi carrier dari COVID ini gitu. Untuk terutama mereka yang rentan terhadap dampak dari COVID. Itu saja sih dari saya. Semoga pemerintah Indonesia ke depan bisa kakak-kakak dorong untuk mengambil kebijakan yang tepat, terutama melihat mau tidak mau lockdown menjadi keputusan sulit yang harus diambil. Mumpung angkanya masih 1.000, tidak perlu menunggu sampai UK kemarin harus menyentuh angka 5.000 baru lockdown. Toh angkanya pun akan tetap naik karena tidak ada tes massal gitu. Jadi bagaimana mencegah ini dengan mendorong pemerintah mengambil kebijakan at least semi lockdown menurut saya, dari pengalaman yang saya rasakan di sini, untuk supaya orang-orang punya awareness yang sama sih terhadap COVID ini. Karena kalau disepelekan ya takutnya end up seperti Italia. Terima kasih kakak-kakak atas waktunya, semoga informasi ini berguna.